Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadir di pamersa sore hari ini yang sangat berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita pengurus NWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Asembagus Situbondo secara live dan ini baru kita rencanakan bersama akan membahas beberapa hal kaitan dengan Ramadan, kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan sebagainya. Kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan itu adalah bagian daripada bulan yang memang Allah anugerahkan untuk kita bersama, yang itu adalah rahmat yang terbesar yang diberikan terhadap umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena di bulan ini semua pahala, semua apapun itu Allah sendiri yang mencatatnya, Allah sendiri yang memberikan pahala terhadap kita yang melakukan puasa. Ada dimensi, tidak hanya dimensi rohani yang oleh Allah berikan terhadap kita untuk saling belajar di bulan Ramadan ini, tapi ada nuansa sosial di bulan Ramadan ini, yaitu berupa kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, pada siang hari ini telah hadir di hadapan kita bersama adalah Rois Suriah NWC NU Asembagus Al-Mukarram Kiai Sugandi yang akan memberikan paparan tentang zakat fitrah. Bagaimana umat ini kenapa diwajibkan melakukan zakat fitrah, untuk siapa zakat fitrah, dan apa fungsi daripada zakat fitrah itu sendiri. Maka alangkah baiknya kita buka sesi segmen pada sore hari ini dengan pembacaan surat Fatihah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para pemirsa, untuk selanjutnya kami berikan sepenuhnya kepada Kiai Sugandi untuk memaparkan lebih detail lagi apa sesungguhnya zakat fitrah itu, fungsinya, kemudian diberikan kepada siapakah. Nah, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah para sahabat-sahabat sekalian, pada sore hari ini tepatnya pada tanggal 27 Ramadan kita bisa bersua sekalipun hanya melalui media sosial. Tentunya kita berharap di bulan yang penuh rahmat ini segala aktivitas ibadah kita, baik berbentuk sholat, puasa, dan lain-lain, itu menjadi aktivitas ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang topik yang berkaitan dengan zakat. Kita tahu bahwa salah satu pilar dari agama Islam itu adalah zakat. Karena berbicara tentang Islam sudah barang tentu bukan hanya menjalin komunikasi yang baik dengan Allah sebagai relasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, tapi juga kita diperintahkan untuk menjalin relasi yang baik sesama kita. Ketika berbicara kita sebagai makhluk Allah, sudah barang tentu Allah memberikan nikmat kepada kita bersama itu bervariatif, tidak sama. Dalam segi materi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang tidak. Semua itu tidak menjadi masalah bagi mereka yang ada di dalam hatinya rasa iman. Bagi yang kaya akan bersyukur dengan kekayaan yang Allah titipkan kepadanya. Bagi yang miskin akan bersabar atas apa yang Allah takdirkan kepadanya.
masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu bagi yang kaya khususnya di bulan Ramadan ini mempunyai tanggung jawab untuk berzakat fitrah. Bagi mereka yang miskin mempunyai hak untuk menerima zakat fitrah. Hubungan seperti ini akan menjadi indah ketika kedua belah pihak saling memahami tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu kita pada kesempatan kali ini sekali lagi akan berbicara tentang zakat fitrah. Fungsinya itu apa? Puasa sebagai salah satu pilar dari agama Islam yang diwajibkan kepada semua kita itu mempunyai beberapa dimensi hikmah. Hikmah yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Kenapa puasa mempunyai fungsi itu? Sudah barang tentu dengan ibadah puasa yang kita lakukan, dengan ritual-ritual yang ada di dalamnya, kita berharap kita yang asalnya suci, bersih, tanpa noda dilahirkan ke dunia ini dengan ritual ibadah, kita akan kembali suci. Kemudian kesucian ini akan dilengkapi dengan kewajiban yang terakhir yang sebagai penutup dari ritual ibadah puasa di bulan Ramadan akan ditutup dengan apa yang kita sebut dengan zakat fitrah. Sebagaimana Nabi katakan, beliau bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lawwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Jadi paling tidak ada dua fungsi dari zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah mempunyai fungsi tuhratan lis-shaimi minal lawwi war rafas. Kita sering melakukan tindakan yang tidak sedianya kita dilakukan di bulan Ramadan. Karena puasa sekali lagi bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan agama, yang salah satunya adalah berkata kotor, tidak semestinya kita ucapkan, yang dapat menyakiti perasaan orang lain dan seterusnya. Kalau itu terjadi kepada kita di saat kita melaksanakan ibadah puasa, sudah barang tentu ini merupakan sebuah aib dan cacat bagi puasa yang kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana kemudian aib yang terjadi pada diri kita karena melakukan tindakan yang melanggar hukum itu bisa hilang? Maka Allah menutupnya dengan zakat fitrah sebagai tuhratan. Nah, ini kepada mereka yang membayarnya, yang menunaikan zakat di bulan Ramadan atau nanti setelah masuk bulan Syawal, tepatnya kita diwajibkan. Bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa, ada orang yang sekali ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan ini tidak dalam kondisi normal dan ideal, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan zakat fitrah. Maka bagi kita yang mempunyai kelebihan, dianjurkan untuk memberikan kepada mereka. Paling tidak saudara kita yang kekurangan di hari raya, jangan sampai kekurangan itu menimpa saudara kita, di mana di saat orang-orang pada bergembira, bersukaria menyambut datangnya Idul Fitri, jangan sampai ada satu orang pun yang kemudian merasa kekurangan, tidak nyaman karena tidak ada sesuatu yang mau dikonsumsi. Saya potong sedikit. Iya. Kita memahami dalam definisi agama itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Mungkin perlu untuk dijelaskan kembali. Zakat fitrah itu definisinya itu fokus kepada apa? Kalau zakat mal itu kan tentu kepada zakat harta. Nah, kalau zakat fitrah ini maksudnya kemana? Ke jiwa atau karena memang Ramadannya atau karena? Ya. Terima kasih. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa fungsi zakat fitrah adalah tuhratan lis-shaimi. Jadi mensucikan, sudah barang tentu bukan pakaian orang yang berpuasa yang disucikan atau kopiah, tapi jiwa. Artinya zakat fitrah adalah zakat yang mensucikan jiwa. Jadi kalau zakat mal membersihkan harta yang kita miliki dari hal-hal yang tidak baik, agar harta kita itu menjadi betul-betul bermanfaat bukan hanya kepada diri kita tapi juga kepada keluarga dan seterusnya, maka harus ada zakat
sebagai deterjen yang harus dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Begitu pula dengan dikatakan zakat kotoran ya Pak Ustaz ya. Ya, jadi membersihkan. Ada yang mengatakan begitu. Zakat itu kotoran sesuatu yang wajib kita keluarkan. Oleh karena itu zakat itu tidak boleh tidak layak untuk diberikan kepada Kanjeng Nabi. Ya, karena zakat itu adalah ausaqun nas ya. Terus kaitannya ini di masyarakat ini tentang zakat fitrah tadi disebutkan untuk makan di masakin dan sebagainya. Nah, ada apa namanya pemikiran di masyarakat itu bahwa zakat fitrah ini peruntukannya hanya untuk fakir miskin. Sementara dalam keterangan di Al-Quran asnafuz zakat itu ada 8. Nah, untuk zakat fitrah ini sesungguhnya boleh enggak dibagikan kepada asnafuz zakat yang 8 itu, atau hanya melulu kepada masakin seperti yang disampaikan Nabi tadi dalam hadis yang disebutkan tadi itu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Sekali lagi, zakat sebagai salah satu media Islam untuk memberikan rasa nyaman bagi setiap kita, tentunya baik kita yang mempunyai harta cukup maupun tidak. Maka ulama khilaf dalam menyikapi hal ini. Kalau zakat sebagaimana Nabi tadi singgung adalah untuk membersihkan bagi kita yang berpuasa, memberikan makan kepada mereka yang yang miskin, maka menurut sebagian ulama keumuman ayat innamas shadaqah lil fuqara ila akhiri itu kemudian ditaksis dengan hadis ini. Jadi sekalipun pada dasarnya umum, tapi karena ini menyangkut kebutuhan hidup pada Idul Fitri, maka zakat fitrah idealnya diberikan kepada mereka yang miskin. Itu yang pertama. Seharusnya diberikan kepada mereka. Karena ini setahun satu kali, Ustaz. Satu kali. Paling tidak mereka yang miskin setahun satu kali itu merasa nyamanlah, cukup dan seterusnya. Ya masalahnya saat ini lagi banyak rebutan. Ini zakat fitrah ini seperti hal yang jadi bahan rebutan. Masjid lah minta juga lah, ini madrasah minta juga lah dan sebagainya. Jadi kalau memang ada keterangan seperti itu, memang ya seharusnya sih peruntukannya memang untuk masakin dan fuqara begitu ya Ustaz. Ya, karena kebutuhan hidup itu jauh lebih penting dari hanya kebutuhan bangunan, Ustaz. Kita kadang-kadang berbangga ria dengan bangunan masjid yang mentereng, madrasah dan seterusnya, tapi kita menganggap biasa saudara tetangga kita yang setiap hari itu merasa kekurangan dan kelaparan. Dan orang yang menganggap itu hal yang biasa, naudzubillah, itu adalah termasuk orang yang diancam oleh Rasulullah. Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata sab'ana wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu. Jadi demi Allah bukan termasuk golongan orang yang beriman mereka yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya. Ini artinya bahwa kepedulian sosial itu sangat diperhatikan oleh Islam. Terus kaitan dengan kapan penunaian zakat fitrah ini bisa dilakukan? Ya. Untuk menunaikan zakat fitrah itu sebenarnya waktunya sudah masuk ketika sudah masuk Ramadan. Karena untuk orang bisa dikatakan wajib membayar zakat fitrah harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama menutupi idrak, istilahnya ba'di Ramadan wa ba'di Syawal. Wah, dua itu waktu ini ya. Sekalipun hanya relatif singkat. Misalnya ada sore hari misalnya paling belakang bulan Ramadan. Ya, tanggal 30 bulan Ramadan ada anak lahir menjelang azan maghrib. Nah, maka dia wajib. Atau orang meninggal setelah azan di bulan Syawal. Nah, ini juga wajib. Lah, kalau orang meninggal dunia setelah misalnya azan maghrib meninggal dunia, yang membayarkan ini siapa nanti Ustaz? Nah,
karena zakat ini termasuk hukukullah, maka hak-hak Allah, hak-hak yang berkaitan dengan Allah itu harus didahulukan dari hakul adami. Artinya mayit kan mempunyai harta peninggalan tirkah. Maka tirkah itu jangan dibagi waris dulu sebelum kewajiban si mayit ini ditunaikan. Salah satunya adalah zakat fitrah. Ya. Sebelum tirkah dibagikan, sebaiknya apa kewajiban mayit ini belum diselesaikan, begitu ya? Hutang-hutang dia. Ya. Terus ketika misalnya ini Pak Ustadz, misalnya ini banyak orang juga bertanya sih tentang persoalan zakat ini. Hikmahnya, hikmah dibalik kenapa sih Allah menurunkan kewajiban terhadap kita melakukan zakat fitrah? Apakah hanya melulu cukupkah dengan 2,5 kilo atau 3 kilo itu untuk kebutuhan mereka? Hikmahnya sih apa sih? Iya. Sebenarnya yang Allah akan sampaikan kepada kita bagaimana kita ini mempunyai kepedulian terhadap sesama. Ada kepekaan sosial. Nabi mengatakan malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Pesannya adalah bahwa kita dianjurkan, disarankan, diwajibkan bahkan untuk peduli, karena sekali lagi kita bukan hanya disuruh mengabdi kepada Allah dalam bentuk ritual ibadah, tapi juga mengabdi kepada Allah dalam bentuk ibadah sosial. Ini terbukti Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita khalifatullah fil ardi. Maka apa yang menjadi kebutuhan umat itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi harus ada yang mengeluti di bidang zakat tentunya Ustaz. Iya, sudah pasti itu. Ya. Jadi harus ada orang tenaga profesional yang mengelola dana zakat sehingga ini menjadi baitul malnya umat Islam. Perlu nggak pemerintah misalnya dalam hal ini hadir dalam persoalan zakat ini? Saya kira sangat penting. Ya. Bagaimana kemudian konsep fikih mengatakan bahwa amil salah satu mustahik dari zakat itu adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Ini artinya bahwa kehadiran pemerintah dalam rangka untuk memberikan kenyamanan, kesejahteraan kepada umat, baik itu melalui pintu zakat maupun pintu yang lain, itu menjadi sebuah hal yang niscaya. Ya. Kira-kira Ustadz setuju nggak? Misalnya kita pernah mendengar nih ada zakat produktif, ada zakat konsumtif. Zakat fitrah ini dikumpulkan begitu banyak kemudian dijadikan dalam bentuk produktivitas. Iya. Kaitan dengan sejarah Nabi peruntukan ini memang untuk konsumtif. Tapi saat ini dikelola dengan begitu hebat sehingga memunculkan yang namanya istilahnya zakat produktif. Nah, untuk khusus zakat fitrah ini kira-kira lebih layak kemana ini Ustaz? Ke produktifnya apa ke konsumtifnya kira-kira ini? Sebenarnya apa yang dicanangkan oleh sahabat-sahabat teman-teman dengan zakat produktifnya itu cukup bagus. Cuma masalahnya zakat fitrah ini kan dalam rangka untuk sekali lagi memberikan rasa nyaman, rasa tenang, tidak perlu berpikir tentang apa yang mau saya makan dan saya harus kerja apa di hari Idul Fitri. Maka kalau menurut saya, kalau zakat fitrah masih sangat dibutuhkan oleh banyak orang karena mereka itu tidak ada yang memberi mereka makan, artinya kalau tidak menerima zakat fitrah mereka itu kemudian kelaparan, maka saya kira jangan dijadikan zakat produktif dulu. Jadi penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka di saat itu. Kecuali kalau memang masyarakat itu sudah mumpuni. Ya, artinya miskin di satu komunitas masyarakat bukan lagi definisinya mereka yang tidak bisa makan, tapi miskin yang sudah tidak bisa beli A dan seterusnya. Kalau begitu mungkin produktif, oke, silakan. Tapi kalau ini dengan kebutuhan sehari-hari makan aja tidak, kenapa harus dikembangkan? Memangnya makan itu bisa ditunda 1, 2, 3, 4 hari? Betul, iya. Saya kira itu Ustaz. Ya. Tapi mungkinkah ini terjadi di Indonesia? Tidak terlalu banyak sih, tidak terlalu besar ke Indonesia sih. Di desa kita misalnya memfungsikan zakat dengan betul-betul sefungsi-fungsinya, sehingga tidak ada orang miskin di desa ini kecuali bisa kita berikan
konsumsi dengan zakat itu? Bisa nggak, mungkinkah itu? Saya kira kalau pertanyaannya bisa atau tidak, saya kira tidak ada yang mustahil, Ustaz. Bisa. Cuma kan apa yang ada di alam ide itu tidak nyambung dengan realita untuk saat ini. Artinya bahwa yang perlu digugah kesadarannya umat Islam yang kaya itu bukan hanya dari segi zakat fitrahnya, tapi zakat malnya. Jadi zakat mal ini yang tidak mengenal waktu. Artinya kalau zakat pertanian kan yaumah hasodi, setiap kali panen harus diberaikan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana hebat dan jayanya umat kalau kemudian setiap orang yang kaya mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga Islam betul-betul ya'lu wa la yu'la alaih, ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau zakat fitrah ini Ustaz diberikan dalam bentuk masak misalnya, artinya kita misalnya orang fakir nih, kita kumpulkan bersama, lalu kita makan bersama, ini zakat saya berikan dalam bentuk rupa-rupa, ini ada makanan ini, makanan dan lain sebagainya, saya niatkan ini adalah zakat fitrah saya. Bisa nggak ini dilakukan oleh muslim dengan cara mengeluarkan zakat dengan model seperti ini? Bisa dikatakan bisa dikatakan tidak. Karena berbicara tentang kebiasaan di masyarakat yang biasanya diundang untuk acara makan, buka bersama misalnya dan seterusnya, itu tidak hanya mereka yang miskin. Kadang-kadang mereka juga yang tidak miskin. Kalau dana yang digunakan adalah dana zakat, artinya beras dan seterusnya itu adalah zakat, kemudian yang memakan bukan mustahik, maka ini menjadi persoalan. Tapi kalau kemudian semuanya mereka yang diundang adalah mereka yang mempunyai hak untuk menerima dana zakat, saya kira tidak ada masalah, dengan catatan menu yang disediakan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Artinya misalnya kalau ada daging kambing, ada nasi ini dan seterusnya, nasi goreng, sementara yang bersangkutan punya sakit, kemudian darah tinggi, tidak bisa mengkonsumsi ini dan seterusnya, maka keperuntukan mereka terhadap dana zakat menjadi sia-sia. Artinya apa yang sudah matang yang sedianya itu mempermudah menjadi tidak bisa dikonsumsi. Bisa dolim, bisa. Iya. Jadi saya kira persoalannya sangat kompleks menurut saya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi kalau memang tidak ada masalah, semuanya bisa makan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan muzaki misalnya, kemudian mustahik bisa menerimanya tidak tanpa protes, saya kira tidak ada masalah. Terima kasih. Baik pemirsa, mungkin ini sebatas ulasan tentang zakat fitrah untuk sore hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu besok dan di lain waktu dengan narasumber yang berbeda dan juga dengan tema yang juga berbeda, tapi masih ada kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Kami tutup segmen pada sore hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.